Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Dede Fatihatul Makiyah. Selamat bergabung dalam program khusus malam ini. Di era digital yang serba cepat ini, informasi mengalir deras dari berbagai sumber. Namun, tidak semua berita diciptakan setara. Ada satu jenis jurnalisme yang membutuhkan waktu, keberanian, dan dedikasi luar biasa, yaitu jurnalisme investigasi. Malam ini kita akan mengupas tuntas apa itu berita investigasi, mengapa berita itu penting, dan bagaimana proses di balik layar untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya jurnalisme investigasi itu. Berbeda dengan berita biasa yang melaporkan peristiwa sehari-hari, jurnalisme investigasi adalah penelusuran mendalam terhadap kasus-kasus yang memiliki kejanggalan atau informasi yang sengaja ditutupi. Seperti yang diungkapkan oleh Gunawan Muhammad dari majalah Tempo, investigative reporting adalah jurnalisme membongkar kejahatan. Adalah suatu kejahatan yang biasanya ditutup-tutupi oleh wartawan yang baik dan akan mencoba membongkar keberadaan tindak kejahatan tersebut. Bayangkan seorang detektif yang menelusuri jejak demi jejak untuk menemukan kebenaran. Itulah yang dilakukan wartawan investigasi. Mereka tidak sekedar melaporkan apa yang terlihat di permukaan, tetapi menggali lebih dalam untuk mengungkap apa yang tersembunyi di bawahnya. Yang membedakan investigasi dan berita biasa adalah tiga pilar utamanya: pengumpulan data yang ekstensif, wawancara mendalam dengan berbagai sumber, dan analisis yang tajam terhadap setiap informasi yang ditemukan. Jurnalisme investigasi hadir dalam berbagai bentuk, tergantung pada bidang yang diselidiki. Yang pertama, investigasi kriminal dan korupsi. Ini fokus pada penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi, penggelapan anggaran. Wartawan akan menggali dokumen audit BPK, laporan PPATK, bahkan mencari whistleblower yang berani berbicara dari dalam sistem. Kedua, investigasi lingkungan hidup. Ini mengungkap kejahatan terhadap alam, pembalakan liar, tambang ilegal, pencemaran sungai. Teknologi seperti citra satelit menjadi alat penting dipadukan dengan suara masyarakat yang terdampak. Yang ketiga, investigasi kesehatan dan keselamatan publik, mulai dari obat palsu bahkan kimia berbahaya dalam makanan hingga pelanggaran standar keselamatan kerja. Di sini, uji laboratorium dan dokumen BPOM menjadi kunci. Yang keempat, investigasi kekuasaan dan politik, menyoroti konflik kepentingan, pencucian uang, dan manipulasi kebijakan. Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menjadi salah satu dokumen yang paling penting sering ditelusuri. Yang kelima, investigasi sosial dan HAM, memberi suara pada mereka yang terlindas. Perdagangan manusia, eksploitasi buruh migran, kekerasan terhadap minoritas, kesaksian korban menjadi jantung dari investigasi ini. Dan yang terakhir, investigasi bisnis dan keuangan, mengungkap penipuan akuntansi, investasi bodong, hingga praktik kartel yang merupakan konsumen. Selanjutnya ada tiga tahapan utama yang harus dilalui oleh investigasi. Yang pertama, praproduksi. Ini adalah tahapan perencanaan yang paling krusial. Wartawan menemukan ide atau mendapat tip, melakukan riset awal, menyusun hipotesis, dan merencanakan strategi peliputan. Tim schedule dibuat, narasumber potensial diidentifikasi, dokumen-dokumen awal mulai dikumpulkan, perizinan dan aspek legal juga harus disiapkan dengan matang. Tahapan kedua yaitu produksi. Inilah saat wartawan turun ke lapangan, wawancara dilakukan kadang terang-terangan, kadang secara anonim untuk melindungi sumber. Dokumen dikumpulkan dari laporan resmi hingga bukti internal. Observasi lapangan dilakukan, bahkan tak jarang wartawan harus menyamar untuk mendapatkan bukti. Seperti yang diperbolehkan kode etik, wartawan boleh menyembunyikan identitas dalam kerja investigatif. Tahapan ketiga yaitu pasca produksi. Data dikomplikasi, fakta di cross-check berkali-kali. Editor melakukan verifikasi silang, memastikan setiap klaim didukung minimal 2 sumber independen. Timeline disusun, narasi dibangun. Untuk media televisi, ada proses editing offline dan online, mixing suara dan gambar,
Legal review dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur pencemaran nama baik. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Berbeda dengan berita biasa yang mengejar deadline harian, investigasi mengejar suatu yang lebih berharga, kebenaran yang solid dan tak terbantahkan. Jadi, jurnalisme investigasi adalah benteng demokrasi. Tanpanya kekuasaan bisa berjalan tanpa kontrol, kejahatan bisa berlangsung tanpa terungkap, dan kebenaran bisa tetap tersembunyi. Saya Dede Fatihatul Makia, terima kasih telah mengikuti program malam ini. Tetap kritis, tetap mencari kebenaran. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.